Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita akan membahas soal latihan A pada soal penerapan konsep. Materi ini sesuai dengan buku paket pada Kurikulum Merdeka halaman 118 sampai 120 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 4. Gambar di samping menunjukkan hubungan antara panjang busur lingkaran dan besar sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Rumus untuk panjang busur sama dengan jari-jari dikali dengan besar sudutnya, karena ini dalam bentuk radian. Karena yang ditanya adalah jari-jari, maka R sama dengan panjang busur dibagi dengan besar sudut. Kita ambil salah satu panjang busur, misalkan 40, dibagi dengan yang berkorespondensi yaitu 2. Sehingga jari-jarinya adalah 20 cm. Nomor 5. Nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam radian. 45 derajat, 144 derajat, dan 306 derajat. Kita harus ingat sifat 3.1. Dari derajat ke radian. Berarti kita kalikan dengan pi per 180 radian. Yang pertama, untuk 45 derajat, berarti 45 kita kalikan dengan pi per 180. 45 dibagi 45 1, 180 dibagi 45 4, sehingga sama dengan pi per 4 radian. Sudut berikutnya 144 derajat, sama dengan 144 dikalikan dengan pi per 180. 144 dibagi 36 dapat 4, 180 dibagi 36 dapat 5, sehingga sama dengan 4 per 5 pi radian. Untuk 306 derajat, ini sama dengan 306 kita kalikan dengan pi per 180, sama dengan kita bagi dengan 18 dapat 17, 180 dibagi 18 dapat 10, sehingga 17 per 10 pi radian. Nomor 6. Konversilah sudut-sudut berikut ke dalam derajat. Berdasarkan sifat 3.1, dari radian ke derajat kita kalikan dengan 180 per pi. Sudut yang pertama 3 radian, sama dengan 3 dikali dengan 180 per pi, sama dengan 3 dikali 180 540 per pi derajat, sama dengan 540 kita ambil angka pi yaitu 3,14 atau sekitar 171,9 derajat. Untuk 3 pi per 4 radian, maka sama dengan 3 pi per 4 kita kalikan dengan 180 per pi. Pi-nya kita coret, 180 dibagi 4, 45. 45 dikalikan 3, 135 derajat. Untuk 11 pi per 6 radian, sama dengan 11 pi per 6 kita kalikan dengan 180 per pi. Pi-nya kita coret, 180 dibagi 6 dapat 30. 30 dikalikan 11, 330 derajat. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Kemudian carilah nilai sin, cos, dan tangen T. Dari gambar
ini didapat bahwa pada kuadran ketiga. Karena kuadran ketiga yang positif adalah nilai tan. Sehingga sin T itu adalah Y per R. Karena jari-jarinya adalah 1, maka sin T sama dengan Y. Titik Y-nya yaitu negatif 2/3. Untuk cos T sama dengan X per R atau sama dengan X. X-nya negatif akar 5/3. Untuk tan T sama dengan Y per X. Y-nya adalah negatif 2/3 per X-nya negatif akar 5/3. Negatif dibagi negatif positif. 3 dibagi 3 kita coret, maka tangan T sama dengan 2 per akar 5. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 2/5 akar 5. Nomor 8, carilah nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk T sama dengan 0 dan T sama dengan 3π/2. Kita ingat koordinat kartesius. 0 terletak pada garis sumbu X, tidak terletak pada kuadran. Berdasarkan tabel sudut istimewa ini, sin 0 sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1 dan tangen 0 sama dengan 0. Untuk T sama dengan 3π/2, ini nilainya sama dengan 270. Terletak pada sumbu Y yang arahnya negatif. Kita cari sudut terkecilnya sama dengan 3/2 pi dikurangi dengan pi sama dengan 1/2 pi atau sama dengan 90 derajat. Sehingga sin 3π/2 itu sama dengan, karena terletak di bawah, nilai X-nya negatif dan cos-nya negatif, sama dengan negatif sin π/2 sama dengan negatif nilai sin π/2 atau sudut 90 yaitu 1, negatif 1. Untuk cos 3π/2 sama dengan negatif cos π/2 sama dengan negatif cos π/2 nilainya 0, maka cos 3π/2 sama dengan 0. Untuk tan 3π/2 sama dengan, kalau kita perhatikan di sini nilainya tak terhingga atau tak terdefinisi, tidak terdefinisi. Nomor 9, tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa, beta yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk menentukan sudut alfa, di sini tidak diketahui jari-jari lingkarannya. Kita cari R-nya. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat 8 kuadrat ditambah B-nya adalah negatif 15 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah negatif 15 kuadrat 225. R kuadrat sama dengan 289, sehingga R sama dengan akar dari 289. R sama dengan 17. Karena terletak pada kuadran keempat, nilai cos yang positif, sehingga sin alfa sama dengan Y per R. Y-nya di sini negatif 15 per R-nya 17. Untuk cos alfa sama dengan X per R. X-nya adalah 8, R-nya 17. 8/17. Untuk tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya adalah sama dengan Y-nya
negatif 15, dan X-nya 8. Sedangkan untuk sudut beta, kita harus ingat panjang busur sama dengan R kali beta. Sehingga sudut beta sama dengan panjang busur dibagi jari-jari. Panjang busurnya di sini 23 pi per 3 dibagi jari-jarinya 23. Kita coret. Maka hasilnya sudut beta adalah pi per 3. Pi per 3 ini sama dengan 60 derajat. Kita perhatikan sudut 60 derajat, maka nilai sin beta atau sin pi per 3 sama dengan setengah akar 3. Sedangkan cos pi per 3 sama dengan nilai cosnya adalah setengah. Untuk tan pi per 3 sama dengan akar 3. Nomor 10 diberikan nilai T sebagai berikut. A. Tentukan bilangan acuan T untuk setiap bilangan T tersebut. Untuk yang A, T-nya adalah 5 pi per 4. Ini besarnya sekitar 225 atau pada kuadran ketiga. Maka bilangan acuannya adalah 5 pi per 4 dikurangi dengan pi. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4. 5 pi dikurangi 4 pi sama dengan 1 per 4 pi. Yang kedua, T-nya adalah 5 pi per 3, itu sama dengan 300. Terdapat pada kuadran keempat, sehingga bilangan acuannya adalah 2 pi dikurangi 5 pi per 3. Kita samakan penyebutnya menjadi per 3. 2 dikali 3, 6 pi dikurangi 5 pi sama dengan 1 per 3 pi. T berikutnya, T sama dengan 11 per 6 pi. Ini nilainya sama dengan 330 derajat. Karena pada kuadran keempat, sehingga bilangan acuannya adalah 2 pi dikurangi 11 per 6 pi. Kita samakan penyebutnya menjadi per 6. 2 dikali 6, 12 pi dikurangi 11 pi sama dengan 1 per 6 pi. B. Carilah nilai keenam fungsi trigonometri untuk setiap T tersebut. Untuk yang B, sin 5 pi per 4, karena pada kuadran ketiga nilai tangen yang positif, sehingga nilai sin negatif sama dengan sin 1 per 4 pi. 1 per 4, 180 dibagi 4 sama dengan sudut 45 derajat. Nilai sinnya yaitu setengah akar 2, sehingga hasilnya adalah sama dengan negatif setengah akar 2. Untuk cos 5 per 4 pi, nilai cos juga negatif sama dengan negatif cos 1 per 4 pi sama dengan negatif setengah akar 2. Untuk tan 5 per 4 pi sama dengan untuk tangen positif sama dengan tangen 1 per 4 pi sama dengan 1. Sedangkan untuk sekan 5 per 4 pi sama dengan 1 per cos 5 per 4 pi. 1 per nilai cosnya adalah negatif setengah akar 2, atau sama dengan negatif setengahnya kita balik menjadi 2 per akar 2, atau kalau kita sederhanakan negatif akar 2.
Untuk kosekan 5/4 pi sama dengan 1 per sin 5/4 pi sama dengan 1 per negatif setengah akar 2 sama dengan nilainya sama, yaitu negatif akar 2. Sedangkan kotangen 5/4 pi sama dengan 1 per tangen dari 5/4 pi sama dengan 1 per 1 atau sama dengan 1. Untuk yang 5 pi per 3, sin 5 pi per 3 ini pada kuadran keempat. Kuadran keempat nilai cos yang positif. Maka nilai sinnya adalah negatif sin 5 pi per 3 sama dengan sin 1 per 3 pi. Nilai sin 1 per 3, 180 dibagi 3, 60. Nilainya yaitu negatif setengah akar 3. Untuk cos 5 pi per 3 sama dengan cosnya positif, sama dengan cos 1 per 3 pi. Nilainya yaitu setengah. Untuk tangen 5 pi per 3 sama dengan negatif tangen dari 1 per 3 pi sama dengan negatif akar 3. Sehingga untuk sekan 5 pi per 3 sama dengan 1 per cos 5 pi per 3 sama dengan 1 per nilai cosnya adalah setengah. Kita balik menjadi 2. Sedangkan kosekan dari 5 pi per 3 sama dengan 1 per sin 5 pi per 3 sama dengan 1 per nilai sinnya adalah negatif setengah akar 3 atau sama dengan negatif 2 per akar 3. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif 2 per 3 akar 3. Sedangkan untuk kotangen dari 5 pi per 3 sama dengan 1 per tan 5 pi per 3 sama dengan 1 per nilai tangannya adalah negatif akar 3 atau sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Sekarang untuk 11 pi per 6 sin 11 pi per 6 sama dengan, karena ini kuadran keempat, nilai cos yang positif. Negatif sin 11 pi per 6 sama dengan 1 per 6 pi. Negatif 1 per 6, 180 dibagi 6, 30 sama dengan sudut 30. Nilainya yaitu negatif setengah. Untuk cos 11 pi per 6 sama dengan cosnya positif, cos 1 per 6 pi sama dengan nilai cosnya adalah setengah akar 3. Tangen 11 pi per 6 sama dengan nilai tangannya adalah negatif tan dari 1 per 6 pi sama dengan negatif tangannya 1 per 3 akar 3. Untuk sekan 11 pi per 6 sama dengan 1 per cos 11 pi per 6 sama dengan 1 per nilai cosnya yaitu setengah akar 3. Kita balik menjadi 2 per akar 3 atau sama dengan 2 per 3 akar 3. Untuk kosekan 11 pi per 6 sama dengan 1 per sin 11 pi per 6 sama dengan 1 per nilai sinnya yaitu negatif setengah atau sama dengan negatif 2. Kotangen 11 pi per 6 sama dengan 1 per tan 11 pi per 6 sama dengan 1 per nilai tangannya yaitu negatif 1 per 3 akar 3.
sama dengan negatif 1/3 kita balik menjadi 3/akar 3 atau sama dengan negatif akar 3. Nomor 11, tentukan nilai dari sekan negatif pi/6 dan tangen negatif pi/3. Kita harus ingat sifat 3.2 untuk sekan negatif T sama dengan sekan T, sehingga sekan negatif pi/4 itu sama dengan sekan pi/4. Pi/4 180 dibagi 4 45. Kita perhatikan sudut 45. Nilai sekan sama dengan 1 per cos pi/4 sama dengan nilai cosnya sudut 45 yaitu setengah akar 2. 1 per setengah akar 2. Setengahnya kita balik menjadi 2 per akar 2 atau sama dengan akar 2. Untuk tangen negatif pi/3, kita perhatikan untuk tangen negatif T sama dengan negatif tangen dari pi/3. Negatif pi/3 180 dibagi 3 60. Kita perhatikan sudut 60, nilai tangennya adalah akar 3. Berarti hasilnya adalah negatif akar 3. Nomor 12 tentang jari-jari bumi. Pontianak di Indonesia dan Quito, Ekuador merupakan dua kota yang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Dua monumen dalam kota tersebut yaitu Khatulistiwa Park dan Mitad del Mundo menunjukkan posisi eksak garis Khatulistiwa. Berdasarkan Google Map, lihat pada gambar, koordinat kedua monumen tersebut secara berturut-turut adalah sekitar 0 derajat, 109 derajat dan 0 derajat, negatif 78 derajat. Kedua monumen tersebut berjarak sekitar 19.150,3 km. Kita perhatikan gambar di sini, besar sudut yang dibentuk dua kota ini 173 derajat. A. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jari-jari bumi. Kita harus ingat rumus panjang busur, yaitu sudut yang dibentuk dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran 2πr. Panjang busurnya di sini yaitu 19.150,3. Sudutnya 173 dibagi 360 dikali 2 pi-nya kita menggunakan 3,14 dikali jari-jari. 19.150,3 173 dikali 2 dikali 3,14 1086,44 dibagi 360 dikali jari-jari, sehingga jari-jari 19.150,3 dikali 360 dibagi dengan 1086,44. R-nya adalah 6.345,6 kilometer. B. Berdasarkan NASA, jari-jari bumi jika diukur di sepanjang garis Khatulistiwa adalah 6.378,137 km. Kamu dapat mengakses laman ini. Apakah jawabanmu pada bagian A sama dengan informasi dari NASA tersebut? Mengapa? Jawaban di sini tidak sama. Sebenarnya, bumi tidak bulat sepenuhnya, dan dalam perhitungan menggunakan pembulatan angka dan nilai pi. Nomor 13, jarak dua tempat. Taman Nasional Teso Nilo berkoordinat 0,102 derajat dan Tugu Khatulistiwa Halmahera Selatan berkoordinat 0,128 derajat.
Posisi kedua tempat tersebut dipresentasikan pada gambar di bawah ini. Gunakan informasi tentang jari-jari bumi di sepanjang khatulistiwa pada nomor 12 untuk menentukan jarak kedua tempat itu. Diketahui di sini, jari-jari bumi kita menggunakan jari-jari yang NASA 6.378,137 km dan sudut yang dibentuk alfanya yaitu 26 derajat. Sehingga panjang busur atau jarak HT sama dengan A per 360 dikali 2 pi R. Alfanya 26 per 360 dikali 2 dikali pi-nya kita menggunakan 3,14, jari-jarinya 6.378,137. Maka jarak HT atau panjang busurnya yaitu 2.892,8 km. Demikian pembahasan soal latihan penerapan konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.